adegan hari kiamat itu adalah adegan yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Bahkan saya kalau malam hadiri jujur, saya tuh sering menangis kalau membayangkan siksaan Allah. Saya sering menangis. Dan saya sering mengadu, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang punya, ya Allah. Jadikanlah saya orang yang gak punya, tapi aku selalu cinta kepadamu, ya Allah. Dahsyatnya azab Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Yakin. Jadi hari ini, pagi ini kita akan membahas masalah cinta. Setuju betul? Setuju. Jadi kita membuat tema mencintai karena Allah. Saya sengaja mengambil ini dan saya paling suka ketika saya ngaji-ngaji itu tentang masalah cinta. Masalah cinta. Sekarang semua punya cinta kan ya? Ya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, katanya gitu ya. Karena tanpa cinta tidak akan menjadi berkah. Makanya saya akan mencoba menyampaikan tentang cinta dan orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa yang hafal surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 32 ayat? Siapa yang hafal? Kira-kira, kalau ada yang hafal, nanti kita ajak umroh. Ayo siapa? Ayo yang hafal. Ayo angkat tangan dan sampaikan. Tadinya yang bocah saya berharap tadi ya jadi santri biar sering banget umroh tadinya. Ayo apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa ziyataha fa'alayhi wa ummati'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Kemudian ayat berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa la daral akhirah fa innallaha 'adalil musanati minkunna ajran 'azima. Kemudian ayat berikutnya, ya nisa'in nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Maksudnya ya. Yang artinya begini, nanti sebelum saya menjelaskan panjang lebar, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka kemarilah agar aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kemudian wa in kuntunna turidnallaha wal yawmal akhir, yang artinya, dan jika menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah akan menyediakan pahala yang sangat besar kepada orang yang terbaik di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji, yang nyata niscaya azabnya dilipat gandakan 2 kali. Dan demikianlah mudah bagi Allah.
Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikannya, niscaya akan aku berikan pahala 2 kali lipat, jauh lebih banyak. Dan kami sediakan rezeki yang bagus, yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, jika kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu lemah-lemahkan suaramu untuk berbicara sehingga bangkit nafsu dan adanya penyakit di hati, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Surat Al-Ahzab ini adalah menggambarkan betapa sulitnya dari istri Nabi. Kalau ada yang lagu yang judulnya Aisyah gitu, apalagi gimana? Gimana saya nggak hafal itu. Jadi bukan hal yang mudah ketika seseorang menjadi istri Nabi. Semua orang mengatakan aku ingin seperti Aisyah. Ada lagu diputarkan oleh Malaysia, ingin menjadi Aisyah, ingin menjadi Aisyah, ingin menjadi. Justru menjadi istri Nabi itulah bukan perkara yang mudah. Ketika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan dicatat 2 azabnya. Ketika mereka tidak bisa konsisten dengan Nabi, maka mereka dicatatkan dosanya. Dan bahkan ketika mereka minta ia berhasil, maka Allah langsung mengatakan, kemarilah aku akan ceraikan. Coba bayangkan. Aisyah ini juga pernah ditegur oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Hafsah juga pernah ditegur. Karena mereka adalah bukan perkara mudah ketika seseorang menjadi istrinya Nabi. Orang mikirnya enak jadi Aisyah, nanti pasti masuk surga. Ya betul, karena Rasulullah doanya tidak akan pernah ditolak. Tapi juga ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, tapi mereka juga menjadi ahli neraka juga ada. Ada seorang yang munafik. Bahkan seorang yang munafik ini ketika mereka bersolat, mereka berbareng dengan Rasulullah. Bahkan ketika meninggal, mereka meminta untuk ditutupkan kain kafan yang dari Rasulullah SAW. Apakah mereka akan masuk surga? Karena kata enggak, ternyata mereka adalah orang munafik. Walaupun mereka bersama dengan Rasulullah, mereka sampai sandalnya gantian, tetapi Allah tidak memberikan mereka jaminan surga, tidak, karena mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Tetapi bagi orang-orang yang cinta Allah, bagi orang-orang yang cinta Rasulullah, wa in kuntum naturinnallaha wal darul akhirah, maka orang ini akan mendapatkan jaminan yang sangat luar biasa, yaitu ajrun azimah. Mereka akan diberikan surga, mereka akan tempat yang sangat mulia. Bahkan istri Nabi kalau berkesalahan, mereka akan diadab dengan 2 kali. Bayangkan, istri Nabi sama ketika adik-adikku semua yang ada di sini menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang sangat mulia. Adik-adikku sekalian besok mempunyai 11 kelebihan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan nanti ketika seorang di hari kiamat nanti, maka seseorang itu begitu naik di surga, maka Allah menyuruh orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk membaca Al-Qurannya. Wahai si Fulan, bacalah Al-Quranmu, maka dibaca. Misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, maka Allah langsung mengatakan, wahai si Fulan, bacalah Al-Quranmu lagi. Maka begitu Al-Quran itu dibaca, maka mereka mendapat tingkat surga yang jauh lebih tinggi lagi. Maka dibaca Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah langsung mengatakan, naiklah engkau ke surga yang lebih atasnya lagi. Maka suruh baca lagi. Begitu seterusnya, itulah tingkatan surga bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa in kuntum turidnallaha wal akhirah. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka itulah orang-orang yang akan mendapat kedudukan yang sangat dan tinggi dunia. Bahkan nanti suatu ketika di hari kiamat, maka seseorang ketika di hari kiamat adalah Syu'ara, fama lana min safiin wala sadiqin hamim falau anna lana karwatan fatakunanna minal mu'minin. Nanti ketika seseorang di hari kiamat, maka orang itu akan dihadapkan kepada neraka, maka dihadapkan pada siksaan Allah, maka orang itu akan mengatakan, fama lana min syafi'in, tidak ada lagi penolong. Maka orang ini ketakutan yang sangat luar biasa dalam surah Syu'ara ini, karena mereka tidak bisa wala sadiqin hamim, tidak ada teman
Kemudian ketika dihadapkan neraka, maka dihadapkan pada siksaan Allah, maka orang-orang kafir ini mengandaikan, andai kata aku bisa hidup lagi, maka aku akan menjadi orang yang bertakwa. Walau anna lana karatan fanakunanna minal mu'minin. Ya Allah, aku berikan bisa hidup lagi ya Allah, walaupun 1 jam saja, aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku akan menjadi orang-orang yang rindu kepadamu. Aku akan menjadi orang-orang yang cinta kepadamu, dan aku akan menjadikan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Famalana min syafi'in. Tidak ada lagi penolong. Bahkan nanti begitu orang-orang yang cinta Allah, begitu orang-orang yang cinta Rasulullah, begitu juga orang-orang yang mengimani, termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka harus mengimani bahwa hari kiamat itu ada. Tidak hanya ada, tapi juga mengimani seluruh adegan yang ada di hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis, adegan hari kiamat itu adalah adegan yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Bahkan saya kalau malam mandiri jujur, saya tuh sering menangis kalau membayangkan siksaan Allah. Saya sering menangis. Dan saya sering menghadui Allah. Jangan jadikan saya orang yang punya, ya Allah. Jadikanlah saya orang yang gak punya, tapi aku selalu cinta kepadamu, ya Allah. Dahsyatnya azab Allah. Maaf. Betapa ayat ini menggambarkan kepada kita Famalana fi syafi'in wala sadiqin hamid Falu'an lana kardotan fanakunana minal mu'minin.
Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 33 Allah berfirman, ketika seorang anak tidak bisa membantu seorang ayahnya, ketika seorang ayah tidak bisa membantu seorang anaknya, betapa mengerikannya hari kiamat kelak. Maka ketika orang kafir dihadapkan pada siksaan Allah, ketika orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dihadapkan dengan siksaan Allah, maka dia langsung mengatakan fama lana min syafi'in. Tidak ada lagi orang yang mengambil syafaat. Wala sadiqin ham, tidak ada teman pun yang bisa membantu. Faru'anna karotan fatakunanna minal mu'minin. Dan andai kata boleh ya Allah, maka kembalikanlah aku ke dunia kembali ya Allah. Dan aku ingin mencintaimu ya Allah, aku ingin menyayangimu ya Allah, dan aku ingin bersama orang-orang yang sangat soleh ya Allah. Betapa ngerinya di situlah sampai akhirnya dalam surat Ibrahim Allah berfirman, ketika ada seorang kafir, nanti mereka akan berdebat dengan tuan-tuannya. Seorang manusia berdebat dengan jin karena mereka tidak mau disalahkan. Kata mereka, orang dihadapkan ke neraka, maka manusia itu berdebat dengan setan dan mereka saling salah menyalahkan. Al-akhilau yauma idzin katanya. Maka pada hari itu mereka akan saling salah menyalahkan di antara satu dengan yang lainnya ketika mereka dihadapkan pada neraka ya Allah. Maka nanti ketika manusia dihadapkan ke neraka, maka setan itu dihadirkan di situ dan mereka saling dialog di depan Allah. Al-akhilau yauma idzin ba'du adu. Maka pada hari itu maka manusia mereka ada berdebat karena mereka sangat ketakutan ketika mereka dihadapkan pada neraka ya Allah. Setan pun juga tidak mau dipersalahkan oleh manusia. Bahkan di dalam surat tersendiri dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti itu jin, nanti itu setan, mereka tidak mau dipersalahkan oleh manusia di hadapan Tuhannya. Kemudian ditanya, maka setan itu kemudian dipanggil oleh Allah, wahai jin, wahai setan, kenapa engkau telah menggoda manusia? Maka setan kemudian berkata, ya Allah, aku menggoda karena mereka juga mau dan mereka memperoleh kesenangan. Kemudian Allah mengatakan, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Maka kemudian di dalam surat Ibrahim ini menjelaskan, di dalam surat Al-Furqan dijelaskan, maka mereka sampai berantem di depan Allah. Mereka saling menyalahkan di depan Allah. Bahkan mereka juga tidak mau dipersalahkan. Ya Allah, aku dulu melakukan itu karena aku dipengaruhi oleh temanku si fulan. Ya Allah, aku dulu melakukan ini karena aku dipengaruhi oleh syaitan yang telah menggodaku. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-Mu, la tahtasimu ladayya, kalian jangan berdebat di depanku. Maka Allah langsung mengusir bagi orang-orang yang menjadi ahli neraka. Mereka berdebat antara manusia dengan setan, antara setan dengan setan, antara orang kafir dengan antasan. Maka mereka akan berdebat di depan Allah. Maka Allah langsung menurunkan ayat, Allah tahtasimu ladayya, engkau jangan berdebat di sini. Maka kemudian Allah memanggil malaikat di sini, wahai malaikat, maka seretlah dia ke dalam nerakaku. Ini karena mereka sudah tidak ada orang-orang yang berikan syafaat sama sekali. Tetapi bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi orang-orang yang merindukan Allah, maka mereka tidak akan ada perdebatan di depan Allah. Adik-adikku sekalian, nanti itu Rasulullah pernah menyampaikan, nanti ada seorang nabi, seorang syuhada, maka iri kepada satu orang ini. Maka semua sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang sampai nabi dan syuhada pun cemburu kepada orang ini? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, qala hum qaumun tuhibbu binurillah. Jadi nanti pada hari kiamat, seorang nabi, seorang syuhada, seorang kita bisa membayangkan bagaimana seorang nabi mulia yang mendapatkan fasilitas dari Allah, bagaimana seorang syuhada berkata mendapatkan fasilitas dari Allah. Bahkan ketika perang itu ada seorang sahabat yang meninggal, mereka adalah seorang syuhada.
Begitu meninggal, maka setiap selama 2 tahun mereka mendengarkan seorang syuhada ini membaca Al-Quran. Bahkan ketika gugurnya Hamzah, seorang panglima perang ini, sahabat Rasulullah, ini kemudian mereka meninggal, dan sahabat yang ada yang lain meninggal, kemudian mereka terdengar orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam kubur. Orang-orang yang syuhada, orang-orang yang meninggal, sesungguhnya mereka adalah bukan orang yang mati, bukan sesungguhnya orang yang telah meninggal mereka tidak bisa berbuat apa, tidak, tetapi mereka ada diberikan rahmat yang sangat banyak oleh Allah. Tapi orang ini bisa iri kepada orang-orang yang mencintai karena Allah binurillah. Maka nanti saudara kiamat itu seorang nabi melihat ada seorang orang ini, mereka tidak takut dengan siksaan Allah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau ada orang-orang yang soleh, katakanlah kepadanya, aku mencintai karena kesolehanmu, karena Allah. Semakin orang-orang yang cinta kepada Allah, semakin orang-orang yang menyayangi karena Allah, maka mereka akan bisa berikan syafaatnya di akhirat kelak. Nabi, famalana fil syafi'in walau annana karatan fatakunanna minal mu'minin. Cari orang sebanyak-banyaknya. Apalagi adik-adik penghafal Al-Quran, kalian semua adik-adikku adalah orang-orang yang istimewa di akhirat nantinya. Kalian adalah orang-orang yang istimewa, sangat istimewa. Makanya besok idolakan seorang orang-orang yang alim. Idolakanlah orang-orang yang mencintai Allah dengan sangat tinggi, maka idolakanlah. Kalau kalian mengidolakan seorang artis, mereka belum tahu artis itu akan berada di mana di akhirat nanti. Tetapi ketika orang-orang yang mencintai karena binurillah, ketika orang yang mencintai bihubbi binurillah, maka mereka akan mendapatkan cahayanya Allah. Dan ini adalah orang-orang yang diiri oleh para nabi dan syuhada. Siapakah dia? Mereka adalah orang-orang yang selalu merindukan Allah, orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah bihubbi binurillah. Rasulullah ditanya ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah, aku kalau tidak bertemu sehari saja ya Allah denganmu ya Allah, aku panas dingin, aku sakit ya Rasulullah. Bagaimana nanti di akhirat ya Allah? Ya Rasulullah, engkau di akhirat pasti tempatmu sangat mulia dan tempatmu sangat tinggi. Aku tidak tahu nanti aku akan berada di mana. Aku belum tahu ya Rasulullah. Bisa jadi aku akan di neraka ya Rasulullah. Maka aku ingin ya Allah, aku ingin mencintaimu dan aku ingin selalu bertemu denganmu. Maka inilah kemudian ada satu hadis, dan hadis ini paling saya suka, yaitu kemudian Rasulullah menyampaikan adalah antaman hurbillah. Jadi nanti kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu di dunia ini bersama dengan artis kamu cintai, kamu di sini ada seorang penyanyi, mereka tidak akan tahu pernah ada di mana, apakah di surga atau tidak. Tetapi kalau kamu mencintai karena Allah, karena Rasulullah, dan karena keimanannya, karena ketakwaan, maka binurillah, maka kau akan mendapatkan fadhuli jannati. Bahkan di dalam Allah nanti ada seorang yang ini seperti itu cintanya sama Allah sangat besar. Kemudian mereka di hari kiamat, maka seorang temannya, saudaranya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka seorang yang sangat soleh ini, maka mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi, di manakah teman yang aku cintai karenamu ya Rabbi? Maka Allah menyampaikannya, wa finnar, dia ada di neraka. Maka kemudian orang ini berprotes kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku mencintai dia karenamu, aku mencintai dia karena kesolehannya. Ya Allah, bagaimana engkau masukkan ke dalam neraka seorang sahabat ini? Maka kemudian Allah langsung menyampaikan, kalau begitu ambillah dia, ambillah ke neraka dan bawa ke surga aku, katanya, dengan izinku. Maka kemudian dibawa, dicarilah seorang ini yang temannya itu, kemudian diangkat ke dalam surganya Allah. Wa malana min syafi'in. Jadi nanti di akhir yang bisa berikan syafaat itu adalah di antaranya adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang mencintai karena binurillah. Makanya adik-adikku sekalian, cintailah orang-orang yang soleh. Idolakanlah orang-orang yang soleh. Idolakanlah.
Kalau Rasulullah pasti adalah panutan kita semuanya. Mengidolakan Umar bin Khattab, mengidolakan Abu Bakar, mengidolakan Aisyah. Tapi jangan sukanya Aisyahnya aja ya. Yang Aisyah bisa bermanja-manja dengan Rasulullah dan sebagainya. Tapi sisi lainnya juga harus diperhatiin juga. Sama. Orang ngomongnya saya punya sahabat baik. Ini sahabatku paling terbaik. Tapi ketika mereka tidak sholat pun tidak diingetin. Bagaimana para sahabat terbaik? Mereka nggak sholat, nggak diingetin. Mereka ngomongin kejelekan orang, nggak diingetin. Ini bukan sahabat. Bahkan dulu zaman Rasulullah, ada seorang yang datang kepada masjid itu, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintai sahabat itu karena kesolehannya." Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Simon, apakah engkau sudah mengatakan kepadanya bahwa aku adalah cinta kepadanya?" Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum mengatakan aku mencintai karena kesolehannya." Maka Rasulullah langsung mengatakan, "Wahai Simon, maka sampaikanlah ketika engkau keluar, sampaikanlah bahwa aku mencintai karena kesolehannya." Karena kemudian orang ini akan ada kesibukan, maka orang ini langsung pergi begitu sholat. Tapi kemudian orang ini mendapatkan saran Rasulullah, "Sampaikanlah kepadanya." Maka kemudian disampaikannya. Begitu disampaikan, dia mengatakan, "Wahai si fulan, aku mencintai karena kesolehanmu." Maka orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mencintai karena kesolehannya, maka mereka akan saling bisa memberikan syafaat wa ma'ana min syafi'i. Sama ketika seorang imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat soleh, dan bahkan orang imam kita semuanya, panutan kita semuanya. Tetapi begitu sangat hormatnya mereka bertemu dengan Imam Ahmad. Maka Imam Syafi'i langsung mengatakan seperti ini, "Aku bukan orang soleh, tapi semoga engkau bisa berikan syafaat kepada aku." Dalam syairnya Imam Syafi'i. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, "Wahai Imam Syafi'i, engkau adalah orang yang soleh dan engkau bisa berikan syafaat kepadaku." Karena hormatnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Apa dasarnya? Karena mereka mencintai karena binurillah. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang mencintai karena Rasulullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Mereka di antara satu dengan lainnya saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu. Makanya adik-adikku sekalian, kalau kalian ngomong sesama teman karena kesolehannya, karena baca Al-Qurannya bagus, karena keistiqomahnya bagus, maka sampaikanlah, "Aku mencintai karena keistiqomahanmu karena Allah." Maka nanti di akhirat kita saling bisa memberikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya. Hidup hebatnya kalau di situ. Maka di sini orang ini nanti yang akan diiri oleh Nabi dan para syuhada. Syuhada nanti akan iri sama orang-orang yang mencintai karena cahaya Allah. Syuhada, bahkan Nabi pun akan iri. Bahkan nanti suatu ketika orang-orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, dan nanti ketika orang-orang dikumpulkan untuk bertemu dengan Allah, maka sebagaimana dalam surat Yunus yang Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, inilah aku yang dulu janjikan bahwa engkau akan bertemu denganku." Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, orang-orang yang keistiqomahnya, orang-orang yang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahlul sholawat, orang yang menjadi ahlul witir, orang yang menjadi ahlul duha, orang yang menjadi ahlul amal yang lainnya, maka Allah nanti akan mempertemukan kita kepadanya. Maka kemudian Allah menyampaikan ketika mereka berada di surga, langsung mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, inilah dulu tempat yang aku janjikan aku akan bertemu denganmu, wahai hambaku." Jangan suka Yunus. Jadi nanti orang-orang yang soleh, orang-orang rindu kepada Allah, nanti itu akan diajak bertemu dengan Allah. Setelah mereka mendapatkan syurganya Allah, maka mereka diajak bertemu dengan Allah dengan tempat yang sangat mulia, dan tidak ada awan debu sedikit pun yang menutupinya. Maka Allah langsung mengatakan, "Wahai hambaku, inilah dulu tempat yang aku janjikan aku akan bertemu denganmu." Kuncinya apa? Kuncinya kita harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah. Wa in kuntunna turidnallaha wa al-darul akhirah. Jadi harus ada di situ, adik-adikku sekalian. Sallallahu ala